Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sitokain, kembali lagi bersama Sitokain di sini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penyakit hepatitis. Hepatitis berasal dari kata hepa dan itis. Hepa berarti hati atau liver, sedangkan itis berarti peradangan atau inflamasi. Merujuk pada dua kata dasar tersebut, maka hepatitis dapat didefinisikan sebagai suatu penyakit akibat adanya peradangan pada organ hati. Penyebab hepatitis ada berbagai macam hal, termasuk adanya infeksi bakteri, infeksi virus, penggunaan alkohol, racun seperti aflatoksin, proses autoimun, atau obat-obatan. Namun, kejadian terbesar hepatitis banyak disebabkan oleh virus atau hepatitis virus. Hepatitis virus sendiri diklasifikasikan menjadi 5 berdasarkan virus yang menginfeksi. Kelima jenis hepatitis tersebut adalah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Meskipun demikian, pada video kali ini kita hanya akan membahas terkait hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C saja. Hepatitis A, B, dan C sama-sama disebabkan oleh virus dengan manifestasi klinis yang serupa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Munculnya kekuningan ikterus atau jaundice, demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, mual muntah, nyeri perut utamanya di kuadran kanan atas, urin berwarna seperti teh, dan feses berwarna pucat seperti dempul. Dikarenakan ketiga penyakit ini memiliki gejala yang serupa, maka perlu untuk kita pelajari lebih mendalam terkait masing-masing penyakit tersebut untuk dapat membedakannya. Hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh karena infeksi hepatitis A virus atau HAV. Orang yang menderita penyakit ini akan dapat menunjukkan gejala umum hepatitis yang sudah disampaikan sebelumnya, ditambah dengan gejala khas yang hanya ditemui pada hepatitis A, yaitu munculnya diare. Penyebaran. Hepatitis A menyebar utamanya melalui rute transmisi fekal oral, yaitu suatu rute yang terjadi apabila seseorang menelan makanan yang terkontaminasi oleh feses penderita. Selain itu, hepatitis juga dapat menyebar melalui kontak dekat dengan penderita, kurangnya kebersihan atau adanya pajanan terhadap darah penderita. Prognosis. Hepatitis A hanya memiliki bentuk akut saja karena tidak memiliki perpanjangan stadium menjadi kronis. Hepatitis A merupakan self-limiting disease atau dapat sembuh spontan. Meskipun demikian, hepatitis A tetap dapat menyebabkan adanya kerusakan fatal dan dapat menyebabkan kematian. Hepatitis A dapat dicegah dengan cara 1. Menjaga higienitas diri seperti rajin mencuci tangan. 2. Memperbaiki sanitasi. 3. Melalui vaksin dan pemberian imunoglobulin. Nah, tadi kita sudah membahas banyak terkait hepatitis A. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hepatitis B. Hepatitis B disebabkan oleh karena infeksi hepatitis B virus atau HBV. Pada kondisi akut, orang yang menderita penyakit ini akan dapat menunjukkan gejala umum hepatitis seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Penyebaran. Pola penyebaran hepatitis B dapat dibedakan menjadi 2, yaitu vertikal dan horizontal. Penyebaran secara vertikal adalah penyebaran yang melalui perinatal atau penularan oleh ibu kepada bayi yang dikandungnya. Penyebaran secara horizontal meliputi kontak erat dengan penderita, kontak seksual, pajanan terhadap darah atau cairan penderita, dan penggunaan jarum suntik, dan lain-lain. Prognosis. Hepatitis B akut dapat berkembang menjadi fase kronik. Apabila hepatitis B kronik ini tidak ditangani dengan baik, dapat beresiko menyebabkan sirosis hati, kanker hati, gagal hati, dan bisa menyebabkan kematian. Terapi. Pemberian terapi medikamentosa kepada penderita hepatitis B ada 2 macam, yaitu pemberian obat analog nukleosid dan pemberian injeksi pegylated interferon. Pencegahan. Hepatitis B dapat dicegah. Pencegahan hepatitis B saat ini berfokus pada pencegahan adanya penularan secara vertikal tanpa mengabaikan pencegahan penularan secara horizontal. Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari faktor resiko penularan, pemberian vaksin, dan pemberian hepatitis B imunoglobulin.
Selanjutnya dan terakhir, kita akan membahas mengenai hepatitis C. Hepatitis C disebabkan oleh karena infeksi hepatitis C virus atau HCV. Pada kondisi akut, orang yang menderita penyakit ini akan dapat menunjukkan gejala umum hepatitis yang sudah disampaikan sebelumnya. Penyebaran utama hepatitis C adalah melalui penggunaan jarum suntik bersama atau penggunaan jarum yang tidak steril. Meskipun demikian, hepatitis C juga dapat menyebar melalui ibu kepada bayi, penggunaan tato, atau hubungan seksual dengan penderita. Prognosis. Hepatitis C akut dapat berlanjut menjadi hepatitis C kronis. Dengan resiko dapat berlanjut menjadi kelainan hati yang lebih serius, seperti terjadinya sirosis hati yang berujung pada keganasan hati, atau hepatocellular carcinoma dan end-stage liver disease. Tata laksana terapi yang diberikan kepada pasien hepatitis C adalah dengan pemberian obat antivirus atau dengan pemberian injeksi pegylated interferon. Pemberian terapi pada pasien hepatitis C perlu didasarkan pada genotip virus sehingga harus diberikan pada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Namun sayangnya hingga saat ini vaksin untuk hepatitis C belum ditemukan. Sehingga pencegahan penularan hepatitis C yang utama adalah berfokus pada pengendalian faktor resiko penularannya. Oke, sekian dari Sitokain. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video kami selanjutnya.